Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Database dan IRD di Klinik Gigi. Perkenalkan, nama saya Aura Madani. Saya Nabila Bilqis Sajadah. Saya mau Zakaria Firdaus. Saya Citra Marmawati. Saya Ulfiatul Hasanah. Saya Suwardi. Saya Syara Madani. Saya Muhammad Irfan Wahyudi. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan IRD sistem di klinik gigi tersebut dan saya akan menjelaskan tentang definisinya. Entity Relationship Diagram atau IRD yaitu sistem klinik ini menggambarkan struktur basis data yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan medis hingga pembayaran. Entitas utamanya dalam sistem ini adalah pasien. Tabel pasien menyimpan seluruh identitas pasien seperti NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan informasi pendukung lainnya. Setiap pasien dapat memiliki banyak data rekam medis sehingga hubungan antara pasien dan rekam medis adalah one to many. Entitas rekam medis berfungsi sebagai pusat dari pemeriksaan pasien. Tabel ini menyimpan informasi mengenai nomor rekam medis, tanggal pemeriksaan, keluhan, diagnosis, riwayat alergi, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, hasil pemeriksaan rongga mulut, serta catatan dokter. Setiap rekam medis terkait dengan satu pasien, satu dokter, dan satu tindakan medis yang dilakukan. Entitas dokter menyimpan data tenaga medis yang menangani pasien. Informasi yang tersimpan meliputi kode dokter, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, dan tanda tangan digital. Seorang dokter dapat menangani banyak rekam medis sehingga hubungan dokter dengan rekam medis adalah one to many. Selanjutnya ada entitas antrian digunakan untuk mengelola urutan pelayanan pasien. Data yang disimpan meliputi nomor antrian, tanggal pemeriksaan, status pemeriksaan, tarif pelayanan, dan status pembayaran. Melalui tabel ini, petugas dapat mengatur proses pelayanan pasien secara terstruktur. Entitas formulir digunakan untuk mencatat pelaksanaan tindakan medis. Data yang dicatat meliputi waktu mulai, waktu selesai, tanggal pelaksanaan, serta petugas yang melaksanakan tindakan. Formulir ini terhubung dengan pasien dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, terdapat entitas resum medis yang berfungsi sebagai ringkasan hasil pelayanan pasien. Resum berisi data diagnosis, anamnesis, catatan dokter, tanggal pemeriksaan, dan dokter penanggung jawab pelayanan. Resum ini dihasilkan dari data rekam medis yang telah dibuat sebelumnya. Entitas obat digunakan untuk menyimpan data obat yang tersedia di klinik. Informasi yang tersimpan meliputi kode obat, nama obat, satuan, dan harga obat. Data obat digunakan dalam proses transaksi pembayaran apabila pasien mendapat resep obat. Entitas bayar digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pasien. Data yang disimpan meliputi nomor pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, metode pembayaran, jumlah uang yang dibayarkan, dan informasi petugas yang menerima pembayaran. Tabel ini terhubung dengan pasien, tindakan medis, dan obat yang diberikan. Selain entitas utama tersebut, terdapat beberapa tabel referensi seperti kelurahan atau desa, kecamatan, kota, atau kabupaten, dan provinsi yang digunakan untuk menstandarkan data alamat pasien. Dengan adanya tabel referensi ini, data alamat menjadi lebih konsisten dan mengurangi kemungkinan kesalahan input. Secara keseluruhan, IRD sistem klinik ini menunjukkan bahwa seluruh proses pelayanan pasien terintegrasi dalam satu basis data. Mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, melaksanakan tindakan, pembuatan resum medis, hingga transaksi pembayaran dapat dikelola secara terstruktur dan saling berhubungan melalui relasi antar entitas. Di sini ada tabel pasien. Contohnya di sini ada 5 jenis data tipe yang digunakan. Yang pertama yaitu integer seperti ID pasien, dan yang kedua ada varchar seperti NIK, nomor kakak, nama lengkap, nama ibu kandung, identitas lain, RT RW-nya, kelurahannya, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, agama, pendidikan, pekerjaan, nomor HP, email, serta jenis bayar, pemeriksaan iklan, pemeriksaan tipe. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan jenis data enum seperti jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Yang keempat yaitu date seperti tanggal lahirnya. Yang kelima yaitu teks seperti alamat lengkap,
alamat domisili, catatan. Dan yang keenam yaitu Active ID menggunakan Tianyin. Selanjutnya di sini ada tabel rekam medis di mana yang menggunakan tipe data integer ada ID RM, pasien ID, dokter ID, penyakit ID, dan tindakan ID. Sedangkan yang menggunakan tipe data varchar ada nomor RM. Tanggal periksa di sini menggunakan tipe data date. Dan yang menggunakan tipe data teks di sini ada keluhan, diagnosa, riwayat alergi, riwayat penyakit, dan riwayat pengobatan. Sedangkan di sini yang menggunakan tipe data varchar ada pemeriksaan bibir masuk mulut, pemeriksaan gigi geligi, periksa lidah, periksa langit-langit, dan selanjutnya untuk validasi itu menggunakan tipe data Tinyin dan untuk catatan menggunakan tipe data teks. Untuk selanjutnya itu ada tabel tindakan, di mana di sini integer itu digunakan untuk kode tindakan dan ID tindakan. Sedangkan varchar itu digunakan untuk nama tindakan dan harga. Selanjutnya ada tabel dokter, di mana integer itu digunakan untuk kode dokter, ID dokter, dan nomor HP. Dan juga ada varchar digunakan untuk spesialis sama nama. Terus yang terakhir itu ada blob digunakan untuk TTD. Selanjutnya ada tabel informasi concern. Yang pertama, itu ada yang menggunakan tipe data integer yaitu ID consent dan yang menggunakan tipe data varchar yaitu dokter ID dan pasien ID. Dan selanjutnya ada yang menggunakan tipe data teks yaitu tindakan ID, data yang memberikan penjelasan dan persetujuan pasien. Ini ada tabel resume yang menggunakan tipe data integer itu ada RMID sama nomor rekam medis. Yang dimana itu sebagai periode P sama KF dokter. Lalu ada tipe data date yang dimana di situ ada tanggal lahir dan tanggal periksaan. Yang dimana di situ ada tanggal lahir pasien sama tanggal pemeriksaan. Lalu ada yang menggunakan varchar dan juga ada ID resume, dokter ID, sama nama DBJT. Lalu ada yang teks, itu ada catatan, diagnosa, sama enam sampel. Tabel formulir, tindakan ID, ID formulir itu menggunakan integer. Pasien ID sama petugas pelaksanaan itu menggunakan varchar. Terus waktu selesai sama waktu mulai itu menggunakan time. Terus tanggal pelaksanaan itu menggunakan date. Tabel antrian, RMID, ID tindakan, nomor antrian itu menggunakan integer. Pasien ID sama tarif itu menggunakan varchar. Tanggal periksa itu menggunakan date. Status pemeriksaan menggunakan teks. Status bayar menggunakan Tinyin. Berikut ada tabel chat di mana ada kode obat yang menggunakan integer, nama obat yang menggunakan teks, dan ID obat yang menggunakan varchar, serta satuan menggunakan integer dan harga menggunakan varchar. Selanjutnya ada tabel bayar di mana isinya ada pasien ID yang menggunakan varchar, tindakan ID yang menggunakan integer, dan di sini yang menggunakan tipe data varchar yaitu obat ID dan nomor bayar serta ID bayar. Untuk resep ID itu menggunakan tipe data teks. Dan untuk tanggal bayar menggunakan tipe data date. Nama petugas menggunakan tipe data teks dan total bayar menggunakan data varchar sama dengan uang bayar. Selanjutnya ada cara bayar yaitu menggunakan enum seperti pemilihannya langsung dan transfer. Berikutnya yaitu dokumentasi yang kami lakukan ke klinik dokter gigi tersebut.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.